Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, para keluarga jemaat GKT Sine Batu. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan doa bersama keluarga kita masing-masing. Mari kita memasuki persekutuan ini dengan hati dan pikiran yang berpusat kepada Kristus. Mari kita membuka persekutuan kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini bersama keluarga, bersama rumah tangga kami boleh bersekutu, berdoa, memuji Tuhan, dan membaca firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, melalui persekutuan ini, kami tidak hanya melayani melalui doa-doa kami juga boleh mengalami kebangkitan dan pertumbuhan rohani. Tuhan berkati persekutuan doa keluarga di tempat kami masing-masing, kiranya Allah hadir menyatakan rahmat dan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan yang membimbing persekutuan kita pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, terlebih memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan kali ini kita dapat melihat dan merenungkan sebuah perjalanan yang dialami oleh para murid Yesus. Sebuah perjalanan para murid berjalan bersama dengan Yesus. Para murid ada dalam sebuah perahu di mana Yesus juga ada dalam perahu itu. Ini adalah sebuah perjalanan bersama Yesus. Yang menarik saudara, sekalipun dalam perjalanan itu ada Yesus di antara para murid, namun para murid tetap menghadapi sebuah tantangan perjalanan. Para murid tetap menghadapi sebuah rintangan dalam perjalanan mereka. Kalau saya boleh singkat, ada Yesus dalam perjalanan itu, tetapi juga ada badai dalam perjalanan yang dilalui atau dilakukan oleh para murid. Saudara, ini memberikan sebuah perenungan bagi kita. Hidup berjalan bersama Yesus itu bukan berarti hidup kita terbebas dari pergumulan. Hidup berjalan bersama Yesus bukan berarti segala rintangan, tantangan dalam kehidupan ini menjadi lenyap, saudara. Tetap ada. Tapi sebagaimana yang kita perhatikan di dalam bacaan firman Tuhan ini, ketika dalam perjalanan itu para murid menghadapi taufan yang membuat mereka menjadi takut, membuat mereka menjadi khawatir, membuat mereka merasa dekat dengan kebinasaan, rupa-rupanya itu adalah sebuah perjalanan atau sebuah momen yang terbaik bagi para murid untuk mengalami, untuk melihat dan merasakan kuasa Tuhan yang di atas segala-galanya itu. Kuasa Tuhan yang dapat menolong dan menyelamatkan para murid yang merasa takut dan merasa dekat dengan kebinasaan. Ini adalah momen yang terbaik bagi para murid untuk mereka bisa mengalami dalam kehidupan mereka tenang sekalipun di tengah badai. Momen yang terbaik bagi para murid untuk mengalami secara nyata bahwa mereka dapat melewati badai ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-38, dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Saudara, ini adalah sebuah posisi yang unik dan spesial, memberikan kita sebuah informasi yang penting di mana Yesus berada di kapal itu ketika kapal itu diombang-ambingkan oleh badai atau taufan. Yesus berada di buritan. Buritan adalah sebuah tempat kemudi sebuah kapal. Artinya saudara, perjalanan yang dilalui para murid di mana taufan menghadapi mereka adalah sebuah perjalanan yang Tuhan izinkan mereka hadapi. Tuhan berdaulat dalam setiap peristiwa hidup kita. Dan kalau Ia berkehendak, maka Ia akan menolong kita melewati badai itu. Dan Tuhan dengan mudah, dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas itu, menolong kita untuk melewati badai yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Pujian yang dinyanyikan oleh rekan-rekan Yosua Community atau pemuda di gereja kita berbicara tentang tenang menghadapi badai atau tenang di tengah badai yang mereka alami. Digambarkan dengan seekor raja wali. Seekor raja wali ini memiliki kemampuan khusus untuk menghadapi badai, saudara.
Raja Wali itu tahu persis ketika badai akan datang. Yang dia lakukan adalah dia naik lebih tinggi supaya dia menghadapi badai itu. Karena badai itu ketika datang justru menolong dia untuk terbang semakin tinggi. Saudara, itu adalah gambaran bagaimana kita hidup berjalan bersama Yesus. Bersama Yesus, ketika badai itu ada, ketika badai itu datang dalam kehidupan kita, dan kita bersama Yesus, mengandalkan Yesus dalam kehidupan ini, yang terjadi kita bukan terpuruk oleh karena badai itu, saudara. Justru bersama Yesus kita akan dibawa semakin tinggi, melewati badai, dan berada di level kehidupan dan keimanan yang lebih tinggi lagi, saudara. Kita bukan cuma secara teori tahu bahwa Tuhan itu berkuasa, tetapi secara nyata ketika Tuhan izinkan badai itu kita alami dan kita melewati oleh karena pertolongannya, justru di sanalah kita semakin tinggi mengenal Dia, semakin tinggi kita melewati tantangan hidup ini, semakin tinggi kita beriman kepadanya, karena kita tahu kuasanya. Karena itu adalah momen yang terbaik bagi kita untuk mengenal, mengalami, dan melihat kuasa Tuhan bekerja di antara kita. Saudara kasih oleh Tuhan, ini yang kita renungkan. Berjalan bersama Yesus atau menjadi orang yang percaya kepada Yesus, itu bukan berarti jalan hidup kita tanpa pergumulan. Tapi berjalan bersama Yesus, hidup beriman kepada Yesus, itu membuat kita tetap kuat, tenang, tetap sejahtera sekalipun badai kehidupan itu bisa muncul dalam hidup ini. Kiranya ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan iman percaya kita bahwa berjalan bersama Yesus adalah sebuah pilihan yang tepat, bukan pilihan yang salah. Hidup percaya kepada Yesus mendatangkan damai sejahtera yang abadi. Kita tidak menjadi takut binasa, karena di dalam Yesus kita selamat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa menyambut firman Tuhan. Bapa kami ada di surga, kami merenungkan firman-Mu secara ringkas, tapi kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Seperti para murid ketika menghadapi badai, mereka mencari Yesus, memohon pertolongan daripada Tuhan. Demikianlah kiranya setiap kami ya Tuhan, ketika kami boleh menjalani kehidupan ini, biarlah kami menjalaninya bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan kami dapat melewati berbagai tantangan dan rintangan hidup ini. Bersama Tuhan kami boleh mengalami kuasa yang dahsyat yang dapat meluputkan kami dari kebinasaan, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kami. Kami dapat berdoa untuk setiap pergumulan hidup kami. Kami dapat memohon pertolongan-Mu di tengah pergumulan hidup kami. Tuhan, kami berdoa menyambut firman-Mu dengan rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Suruh bintang pun bersinar oleh ucapan
persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat kita. Kalau kita sedang bersama dengan anggota keluarga kita, mari kita bergandengan tangan. Apabila kita sendirian, kita dapat berdoa dengan sikap doa kita. Mari bersama-sama, yang pertama kita berdoa secara khusus mendoakan untuk saudara seiman kita yang saat ini sedang bergumul untuk kesehatannya. Kita berdoa untuk Ibu Swan Lim. Kita bersyukur buat jalannya operasi penyumbatan atau pembekuan darah ke otak yang boleh berjalan. Kita bersyukur operasi ini boleh berjalan dengan lancar. Kita berdoa juga bagi pemulihan Ibu Swan Lim. Kita berdoa bagi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pasca operasi. Kita terus memohon belas kasihan Tuhan bagi Ibu Swan Lim, dan Tuhan mencukupkan untuk segala kebutuhannya. Mari saudara, kita bersama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Amin. Yang berikutnya, kita doakan untuk pembangunan gereja yang masih berlangsung dan kini masuk proses finishing, khususnya bagian gedung serbaguna atau ruang-ruang pelayanan gerejawi di GKT Sinai. Kita doakan yang pertama untuk kebutuhan dana yang masih diperlukan untuk pelunasannya. Kita berdoa juga untuk para tukang yang mengerjakan pembangunan ini. Tuhan memberkati mereka kesehatan, kekuatan ekstra dan hikmat. Secara khusus bagian tukang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap mereka. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Amin. Yang ketiga, kita berdoa untuk serangkaian acara peringatan Paskah tahun 2023 yang dimulai dengan Minggu Palma pada hari Minggu 2 April. Yang berikutnya persekutuan doa dan puasa dalam acara doa Taise hari Senin dan sampai hari Rabu 3 sampai tanggal 5 April. Kemudian ibadah Kamis Putih pada tanggal 6 April. Ibadah Jumat Agung dan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus pada tanggal 7 April, juga ibadah Sabtu Sunyi pada tanggal 8 April, dan puncaknya pada ibadah Paskah hari Minggu 9 April yang dilaksanakan secara khusus sebagai ibadah fajar yang berlangsung pada jam 5 pagi. Kita doakan untuk para pelayan yang melayani.
Pendeta Yosua yang akan menyampaikan firman bersama juga hamba-hamba yang lain, yaitu Loser Ronius, Loser Dedi, Loser Shirley, dan juga penginjil Rocky Guinta yang akan melayani pelayanan firman pada peringatan Paskah hari Minggu. Kita doakan untuk pelayan ibadah, pemimpin pujian yang terlibat, pemusik, demikian juga segenap penatua jemaat yang boleh ambil bagian dalam pelayanan sakramen. Kita juga doakan untuk panitia pelaksana serangkaian peringatan Paskah, mereka yang bekerja di balik layar. Tuhan memimpin dengan hikmat-Nya. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan sehingga dapat mengerjakan bagiannya dengan maksimal dan yang terbaik. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Amin. Kita berdoa untuk keluarga Bapak Yapsohi yang rencananya akan pindah ke Surabaya. Kita doakan untuk segala hal yang dibutuhkan dalam proses kepindahan ini. Tuhan kiranya menyertai hamba-hambanya yang sudah masuk usia lanjut dan harus pindah ke kota, meninggalkan kota Batu. Tuhan yang memimpin perjalanan hidup mereka. Tuhan yang juga menolong, memberkati, menyertai, menguatkan, meneguhkan hati hamba-hambanya ini memasuki kota yang baru dan terus bertumbuh imannya di tempat yang baru. Kita berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Yapsohi dalam persiapan mereka untuk pindah ke kota Surabaya. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Yang terakhir saudara, saya akan berdoa bagi kita sekalian. Kita akan berdoa bagi kebangkitan rohani setiap warga GKT Sinem Batu. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita. Mari kita masuk di dalam pokok doa yang berikut ini. Bapa kami yang ada di surga, hamba berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, warga gereja Kristus Tuhan Jemaat Sinem Batu. Biarlah ya Bapa, setiap kami, pribadi lepas pribadi, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami memiliki kehidupan rohani yang penuh gairah, yang penuh komitmen. Dan kami boleh melaksanakan firman kehendak-Mu dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan kami. Kami mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mengalami kebangkitan rohani, sehingga kami memiliki kekuatan rohani untuk melawan kehendak dosa, kehendak yang bertentangan dengan rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, pimpinlah hidup setiap kami. Berkatilah keluarga demi keluarga jemaat GKT Sinem. Jauhkan dari segala
mara bahaya, jauhkan dari segala rintangan yang dapat menjatuhkan iman kami. Biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan dan terus bertumbuh di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, dan berbuah bagi kemuliaan Kristus. Tuhan, berkatilah setiap kami. Kami juga menyerahkan setiap doa kami ya Tuhan, permohonan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh menjawab seturut waktu, kehendak, dan kuasa-Mu yang tidak terbatas boleh menyertai setiap kami. Tuhan, biarlah perjalanan hidup kami adalah perjalanan bersama-Mu. Perjalanan hidup kami adalah momen yang terbaik bagi kami untuk mengalami, mengenal, dan melihat kuasa Tuhan itu terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri persekutuan doa kami, menyerahkan setiap doa dan mohon kami dengan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan kita mengambil saat teduh, persekutuan doa bersama keluarga kita masing-masing selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saat badai berkata